Selamat pagi adik-adik, selamat hari Selamat Minggu. pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik? Semoga adik-adik penuh dengan sukacita selalu walaupun kita beribadahnya masih dari rumah ya adik-adik. Iya betul Kak Elis. Tapi harus tetap kita beribadah supaya tetap semangat ya Kak Elis. Betul Kak Nona. Tetap sukacita. Iya betul Kak Nona. Kak Elis hari ini ditemani oleh kakak kita Nona. Iya, hai adik-adik. Kak Nona apa kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa. Baik Kak Elis. Kak Elis gimana? Oh, puji Tuhan juga Kak Nona. Kakak Elis juga dalam sukacita dan penuh dengan semangat. Agar adik-adik kita juga dengan semangat. Semangat, benar Kak Elis. Iya. Mari adik-adik kita bangkit berdiri untuk menyanyikan Mars Pelkat kita. Iya, kita menyanyikan dengan semangat ya Kak Elis. Betul ya. Kak Nona. Dengan penuh sukacita buat Tuhan adik-adik. Oke. Sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami tuju bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita kau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Baik adik-adik, kami kakak persilakan, masih kita tetap berdiri. Kita menyanyi dari nomor 361. Kita nyanyikan satu ayat aja ya adik-adik, tapi dengan tetap semangat. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Baik adik-adik, kita bersatu di dalam doa, tangannya dilipat dan matanya ditutup. Jangan ada yang mengintip adik-adik, Tuhan melihat kita semuanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini, buat napas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami dan adik-adik Tuhan untuk kembali beribadah, ibadah impa ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Bapak berkati juga kakak kami Nona yang akan menyampaikan firman buat adik-adik kami,
agar adik-adik kami juga mengerti dan dapat memahami firman yang akan ditaburkan Kakak Nona. Terima kasih Bapak, terpuji namamu. Kembali adik-adik silakan duduk. Kembali adik-adik kita bermazmur. Kita ambil mazmur pujian kita, Mazmur 112. Mazmur 112 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Mazmur 112 ayat yang pertama sampai ke-6 begini bunyinya. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil, mujur orang yang menaruh belas kasihan, dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia tak akan goyah untuk selama-lamanya. Baik adik-adik, kita kembali bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 249. Kita nyanyikan ayat 1 aja ya adik-adik. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Kak Nona. Adik-adik persiapkan Alkitabnya dengan baik. Silakan Kak Nona. Iya, terima kasih Kak Elis. Nah adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi dengan penuh sukacita, dan tentunya adik-adik masih semangat kan? Oke adik-adik, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Nah pasti tadi kata Kak Elis, adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya yang akan kita baca sama-sama hari ini, di pagi ini ya, di ibadah kita ini. Tapi sebelumnya adik-adik, kita sebelum mendengar firman Tuhan, kita apa dulu adik-adik? Kita menyapa Tuhan dengan doa ya. Kita menyapa Tuhan dengan berdoa dulu. Ya adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya ya. Tundukkan kepalanya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena kasih sayang Tuhan Yesus buat kami. Tuhan masih menyertai kami di pagi yang penuh dengan keindahan ini Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Dan sebentar ini Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus berkati dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Sehingga kami mengerti apa yang akan kami dengar, khususnya buat adik-adik yang mendengarkan cerita hari ini Tuhan Yesus. Berkati juga Kak Nona yang akan bercerita pada hari ini. Mampukan Kak Nona bercerita dengan baik ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau kekal sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Oke, adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan. Pembacaan kita hari ini terambil dari Kejadian 37. Ya. Kejadian 37 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Ya, pendek ya adik-adik ya. Karena ulangi ya. Kejadian 37 ayatnya yang pertama, Kejadian 37 ayatnya pertama sampai keempat ya. Jadi hanya 4 ayat hari ini. Pendek ya. Oke. Kita baca sama-sama, adik-adik bangkit berdiri ya. Yang di rumah adik-adik bangkit berdiri ya. Kita baca sama-sama. Oke. Kita mulai ya. Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di dalam negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kala berumur 17 tahun, ia masih muda, biasa mengembalakan domba-domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dan semua anaknya yang lain. Maaf adik-adik. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dan semua anaknya yang lain, sebab Yusuf ialah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka dan kepadanya, dan dia tidak mau menyapanya dengan ramah. Iya. Oke adik-adik, mungkin Kanona mungkin adik-adik ya, bukan mungkin ya, pasti adik-adik sudah pernah mendengar cerita tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Ya, pasti ya, khususnya buat anak tanggung dan kecil. Ya, pasti adik-adik sudah tahu tentang atau cerita tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Ya adik-adik. Nah adik-adik, Yusuf ini, tunggu dulu. Kakak Nona mau tanya dulu buat adik-adik semua. Yusuf berapa bersaudara adik-adik? Berapa bersaudara? Iya, Yusuf bersaudara ada 12 orang. Wow, banyak ya adik-adik. Ya, jadi Yusuf mempunyai saudara ada 12 orang. Nah, Yusuf itu adik-adik anak yang keberapa dari 12 bersaudara? Anak yang keberapa? Ayo, siapa yang tahu? Yusuf berapa? Berapa? Iya, Yusuf anak yang ke-11. Nah ya, Yusuf anak yang ke-11 dari 12 bersaudara. Berarti Yusuf punya adik 1. Nah, tahu nama adiknya? Iya, adiknya namanya Benyamin ya. Nah adik-adik, Yusuf ini adik-adik, dia sangat disayang sama ayahnya. Ya, atau dia sangat dicintai papanya. Ya. Nah, adik-adik tahu siapa nama ayahnya Yusuf? Ayo, siapa yang tahu? Ayahnya dari Yusuf siapa? Masih ingat gak? Ayo anak kecil, tanggung. Tahu gak? Nampak? Ya. Nah, ini ayah yang di sini adik-adik ya. Ayah dari Yusuf namanya Yakub. Nah, jadi ingat adik-adik, Yusuf ayahnya bernama Yakub. Ya. Dan ibunya, ayo. Ibunya dari Yusuf siapa? Ibu dari Yusuf siapa adik-adik? Ada yang ingat?
Ada yang tahu? Iya, namanya Rahel. Nah, jadi adik-adik ingat ya, ayahnya Yusuf atau papanya Yusuf bernama Yakub, sedangkan ibunya bernama Rahel. Nah, tadi kan kita bilang kan Yusuf 12 bersaudara, ya. Dia bersaudara ada 12 orang. Nah, ya, adik-adik, papanya Yusuf, ya, si Yakub ini tadi seperti kalau Nona bilang, dia sangat disayang. Dia sangat dicintai oleh papanya, si Yakub. Ya. Dia lebih disayang dari semuanya. Nah, adik-adik ya. Jadi adik-adik itu karena papanya lebih sayang sama Yusuf daripada abang-abangnya, abang-abangnya jadi apa? Nggak suka. Ya, abang-abangnya nggak suka sama Yusuf. Abang-abangnya benci sama Yusuf. Kok dia aja sih yang disayang? Loh, kok dia aja sih yang dicinta? Disayang papa? Kok bukan kita ya? Nah, adik-adik, itu yang membuat abang-abangnya Yusuf menjadi benci, gak suka, gak mau dekat-dekat dengan Yusuf. Nah, seperti di Alkitab bilang tadi, umur 17 tahun, si Yusuf sudah apa adik-adik? Mengembalakan domba bersama saudara-saudaranya. Ya. Nah, jadi mereka pada saat mengembalakan domba adik-adik, ya, saudara-saudaranya itu suka apa? Suka marah sama Yusuf. Ya. Mungkin juga suka pukul Yusuf. Ini ya karena sangat benci ya. Oh, ini kebetulan ini dia ada di sini sama-sama kita. Yuk kita marah dia aja yuk. Yuk kita pukul dia aja yuk. Ya. Apalagi adik-adik Yusuf pernah saudara-saudaranya lihat ayahnya Yakub pernah memberikan jubah. Ya. Jubah yang sangat indah di depan abang-abangnya. Ya, gimana adik-adik? Tambah apa? Tambah nggak suka. Ya, tambah benci ya. Ya adik-adik, mereka tambah benci sekali sama si Yusuf. Kenapa? Karena ayahnya, coba adik-adik lihat di gambar ini, ya. Karena ayahnya kasih jubah yang sangat indah. Ini mahal. Jubah yang ayahnya kasih itu sangat mahal adik-adik harganya. Ya. Nah, adik-adik, itu yang tambah membuat mereka marah. Membuat mereka benci. Nah, tapi adik-adik si Yusuf ini ya, judul hari ini adik-adik berani berkata dan berbuat yang benar. Ya, anak tangguh kecil catatannya, berani berkata dan berbuat yang benar. Nah, si Yusuf ini adik-adik walaupun dia masih muda, ya, dia punya abang-abang yang besar-besar, dia orangnya tidak takut. Dia nggak takut adik-adik. Ya. Dia berani, bukan berani berantem, bukan berani berkelahi, bukan. Tapi dia berani apa? Berkata jujur. Sama siapa? Sama ayahnya. Dia pulang, dia bilang sama ayahnya, ayah aku udah dipukul, ayah aku udah diejek misalnya gitu. Nah ya, dia berani berkata jujur. Dia nggak takut untuk berkata jujur. Nah, dia berani berbuat yang benar. Nah, adik-adik, ya, supaya apa? Supaya apa si Yusuf mengadu atau bilang ke ayahnya? Bukan dia karena dia disayang, terus dia sombong. Aku kan anak yang paling disayang ayah. Jadi aku suka-suka hati aja ngadu. Biar ayah marahi abang-abang. Enggak ya adik-adik. Maksud Yusuf dia mengadu sama ayahnya Yakub, ya. Supaya apa? Supaya saudara-saudaranya atau abang-abangnya menasehati. Ya. Supaya papanya Yakub memberi nasihat, bilang ke abang-abangnya. Ya. Supaya berubah.
Ya. Supaya berubah sikapnya. Tidak nakal lagi, tidak jahat lagi. Nah, begitu. Bukan maksud si Yusuf ini karena dia anak kesayangan, dia dikasih ayahnya baju yang mahal, suka-suka hati, biar dimarah ayah. Enggak, adik-adik. Ya, dia ngadu kepada ayahnya supaya apa tadi? Karena bilang supaya ayahnya memberi nasihat kepada abang-abangnya supaya apa? Berubah. Supaya tidak jahat lagi. Supaya berubah menjadi orang yang baik, saudara yang baik. Nah ya adik-adik ya. Nah, jadi Yusuf itu berani dia masih muda, 17 tahun dia berani berkata dan berbuat yang benar. Nah, jadi adik-adik buat kita bisa mencintai, bisa mencontohi, ya, mencontohi sifat dari Yusuf buat kita semua adik-adik yang di rumah, ya, kita bisa mencontohi sifat Yusuf, walaupun adik-adik masih muda, ya, seperti Yusuf tadi masih muda, ya, adik-adik juga harus punya keberanian, bukan keberanian tadi seperti Kanona bilang, keberanian untuk mengejek orang, keberanian untuk pukul orang. Tidak. Ya. Keberanian apa yang harus kita contoh dari Yusuf adalah keberanian untuk berkata yang benar. Berbuat yang benar seperti judulnya. Berani berkata dan berbuat yang benar. Itu yang harus kita contohi dari Yusuf adik-adik. Adik-adik jangan takut. Kita jangan takut untuk berkata yang benar. Untuk berbuat yang benar kita jangan takut. Ya, di rumah. Ya. Di sekolah, ya. Mungkin sebagian adik-adik belum ada yang tatap muka langsung ya. Mungkin sebagiannya udah, atau sebagian belum ya, masih di rumah. Nah, adik-adik jangan takut. Di sekolah kita bilang sama guru kelas bahwa teman kita, Bu, Ibu, teman dia berbuat gini. Dia nakal Ibu guru. Dia jahat Bapak guru, misalnya. Enggak apa-apa. Kita berbuat bukan kita mau apa? Supaya disayang sama guru, supaya apa gimana, tidak. Kita berkata yang jujur, yang benar, sama kayak Yusuf tadi. Itu yang harus kita contoh. Adik-adik. Nah, tapi jangan kita mencontohi siapa? Ayo. Siapa yang tidak harus kita contohin? Sifat siapa tadi dari cerita Yusuf? Siapa? Saudaranya. Siapa? Abang-abangnya. Nah, ya. Jangan kita contoh, nggak boleh. Abangnya sangat suka untuk berbuat yang tidak baik. Abangnya mencintai perbuatan yang tidak baik. Ya. Yusuf suka berbuat yang baik. Abangnya enggak, adik-adik. Abangnya lebih mencintai, lebih menyukai berbuat yang tidak baik. Gimana? Adik-adik pilih yang mana? Yusuf atau abang-abangnya atau saudara-saudaranya? Mana yang adik-adik pilih? Mana? Iya, kita pasti memilih sifat dari Yusuf. Ya, sifat dari Yusuf yang harus kita tiru. Jangan abang-abangnya yang mencintai, yang menyukai kejahatan, kebohongan, ketidakbenaran. Tapi kita harus seperti Yusuf yang berani untuk berkata yang jujur. Siapa yang suka? Siapa yang suka adik-adik? Tuhan Yesus pastinya. Pasti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus suka dengan anak-anak yang jujur. Tuhan Yesus suka sama anak-anak yang berkata kebenaran. Itu yang Tuhan suka dari kita, dari adik-adik. Ya.
Jadi kita harus berani. Kita harus berani mempunyai sifat keberanian untuk berkata jujur. Jangan yang tidak jujur ya adik-adik. Jangan suka bohong ya. Ya, jangan suka bohong. Jangan suka mengejek teman. Berani untuk mengejek, bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau dari kita, ya, dari adik-adik, ya. Seperti Yusuf yang berani untuk berkata yang jujur, untuk berkata yang benar. Itu yang Tuhan mau dari kita. Ya. Siapa mau jadi anak Tuhan? Siapa mau jadi anak Tuhan Yesus? Iya, pasti kita. Kalau mau jadi anak Tuhan Yesus, kita harus berani berbuat yang benar. Harus berani berkata yang benar, yang jujur. Bisa? Kita harus belajar. Bukan karena Kak, aku masih kecil kok, nggak apa-apa lah yang berbuat yang nggak apa, aku nggak nakal nggak apa-apa lah. Nggak boleh. Itu yang nggak Tuhan suka loh. Dia bandel, ya biar aja lah Kak, aku ikuti dia aja. Dia lebih suka yang ikut-ikuti yang tidak benar. Boleh nggak? Mau nggak? Jangan ya. Itu yang tidak Tuhan suka. Tuhan suka apa adik-adik? Kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Tuhan mau kita menjadi anak Tuhan yang taat kepadanya. Gimana? Bisa adik-adik? Pasti bisa. Ya, kita berdoa sama Tuhan. Ya, pasti Tuhan sertai kita. Ya, pasti Tuhan melindungi kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya adik-adik, jangan takut. Jangan takut untuk berkata dan berbuat yang benar. Oke adik-adik. Ya, hari ini ayatnya hanya 4 ayat, jadi pendek ya adik-adik hari ini. Iya, jadi Kanona yakin ya, adik-adik pasti bisa, pasti berani. Ya, karena apa? Karena ada Tuhan Yesus yang menyertai kita. Amin. Oke adik-adik, kita akan bernyanyi ya. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 199. Iya. Oke. Iya. Semangat ya. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ya, oke adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Nanti diakhiri dengan doksiologi seperti biasa adik-adik ya. Oke, lipat tangannya, sikap berdoa yang baik, anak tanggung, kecil, nggak usah diajarin lagi ya. TK Betita, yang manis ya sayang ya. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu yang kudus. Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita pada hari ini, kami sudah membaca firman-Mu pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus berkati kami, khususnya buat adik-adik Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati mereka, berkati mereka dalam pertumbuhan mereka, dalam kesehatan mereka. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam pendidikan mereka juga Tuhan.
kiranya Tuhan Yesus juga memberkati mereka. Dan Tuhan Yesus kiranya apa yang mereka dengar, adik-adik dengar pada hari ini, sehingga mereka dapat mengerti Tuhan Yesus. Supaya adik-adik yang mendengarkan pada hari ini menjadi anak-anak yang berani berkata dan berbuat yang benar. Tuhan Yesus berkati adik-adik Tuhan Yesus yang di rumah. Dan juga Tuhan Yesus pada hari ini kami berdoa buat papa mama, adik-adik di sini, orang tua kami, Tuhan Yesus berkati mereka semuanya dalam pekerjaan mereka, dalam kesehatan mereka juga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan juga Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan buat kami para pelayan, kiranya Engkau berkati Tuhan Yesus kami para pelayan sekolah minggu, biarlah kami dapat menjalankan tanggung jawab kami, pelayanan kami dengan baik ya Tuhan Yesus. Kami mohon kira Engkau berkati kami Tuhan dalam pekerjaan juga. Tuhan Yesus berkati kami. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga. Kami juga berdoa Tuhan Yesus yang sampai saat ini Tuhan kami belum bertatap muka untuk bersekolah minggu. Tuhan Yesus Engkau tahu kenapa atau alasannya Tuhan Yesus. Karena masih ada COVID atau Corona ini Tuhan Yesus. Sehingga kami belum bisa bertatap muka ya Tuhan. Atau belum bisa bertemu langsung atau adik-adik datang langsung ke sekolah minggu di gereja ini Tuhan Yesus. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa suatu saat nanti Tuhan Yesus, waktumu Tuhan Yesus akan mempertemukan kami kembali untuk bersekolah minggu, untuk bertemu secara langsung bersama adik-adik. Itu kerinduan kami Tuhan, kerinduan kakak-kakak layan, mungkin juga kerinduan adik-adik Tuhan Yesus yang di rumah untuk bersekolah minggu kembali di gereja. Berkati kami Tuhan Yesus, sehingga Corona ini Tuhan Yesus, COVID ini Tuhan dapat berlalu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kiranya Engkau menjauhkan kami Tuhan dari segala penyakit apapun, virus apapun buat kami Tuhan Yesus. Biar Engkau sehat-sehatkan kami semua ya Tuhan. Dan Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, masih banyak hal yang kami sampaikan kepadamu Tuhan. Bagi orang-orang yang sakit apapun Tuhan Yesus, baik itu di rumah maupun di rumah sakit Tuhan, kiranya Engkau memberi kesehatan, kesembuhan, dan memberkati obat-obatan, makanan, minuman sekalipun. Kiranya Engkau memberkatinya Tuhan Yesus, sehingga dapat menjadi kesehatan, menjadi kesembuhan Tuhan Yesus. Engkau berkati mereka ya Tuhan. Tuhan, masih banyak hal yang dah kami sampaikan kepadamu, tapi Engkau sudah mengetahui setiap doa dan permohonan kami. Tuhan Yesus berkati kami Tuhan. Inilah doa kami Tuhan Yesus, dengan doa yang sudah Bapa ajarkan kepada kami, dengan doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Iya, adik-adik kita akan persembahannya Kak Elis ya. Iya, Kak. Iya, silakan Kak Elis. Oke, Kak Nona. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Kak Nona. Sungguh indah adik-adik ya. Adik-adik juga harus bisa seperti Yusuf yang berani dan berani berkata benar. Walaupun itu banyak orang tidak menyukai adik-adik, tapi itulah yang harus adik-adik lakukan. Harus seperti Yusuf, jangan seperti abang-abangnya ya adik-adik.
kalau adik-adik anak-anak Tuhan. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Adik-adik kita buka Kidung Ceria nomor 264. Tapi sebelumnya adik-adik, kakak mau menyampaikan persembahan adik-adik dapat adik antarkan, minta tolong sama mama papa, antar ke gereja, masukkan ke dalam amplop setiap jam kerja mulai hari Selasa adik-adik. Jadi adik-adik persembahannya dapat adik-adik antarkan, minta tolong sama mama dan papanya, masukkan ke dalam amplop. Kita buka Kidung Ceria kita tadi adik-adik nomor 264. Kita bernyanyi satu ayat aja ya adik-adik. Tuhan betapa banyaknya. Betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Adik-adik, kakak persilakan berdiri untuk kita mendoakan persembahan kita ini. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, adik-adik kami juga bisa seperti Yusuf Tuhan yang berani dan berbuat dan serta berkata dengan benar Tuhan, walau itu pun mungkin tidak akan disukai oleh orang. Tapi itulah Bapa, itu adalah pesan yang Kau berikan kepada kami Tuhan, agar kami bisa selalu berkata jujur, berbuat benar ya Bapa. Berkati adik-adik kami Tuhan, berkati persembahan yang telah kami kumpulkan, dan berikan rezeki kepada orang tua adik-adik kami Tuhan yang melalui perpanjangan tangannya Tuhan, dia memberikan persembahan ini. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Amin. Adik-adik masih sikap berdiri, kita akan menutup ibadah kita ini. Kita akan menyanyi dari nomor 358. 358. Kita menyanyikan satu ayat aja, Tuhan Allah beserta engkau. Setelah itu nanti kita akan menutup dengan doa penutup dan kita menyanyikan lagu Anugerah. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali, kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Iya adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah ya Kak. Iya. Ya sudah mau berpisah kita Kak Elis. Iya, tapi minggu depan kita bertemu lagi. Iya harus. Jadi minggu depan adik-adik kita harus ibadah lagi bersama-sama. Jangan nggak ibadah ya Kak. Iya. Ya kan Kak. Berarti kita kalau nggak ibadah kita ngikuti siapa Kak? Ngikuti iblis. Iya. Adik-adik kan tadi bilang mau ikut Yusuf ya kan Kak? Iya Kak Nona. Iya. Kalau adik-adik tidak ikut sekolah minggu atau ibadah, berarti adik-adik ikut sama sifatnya kayak kakak si Yusuf tadi ya. Oke, kita akan menutup
Ya. Dengan doa, ya. Kita berdoa ya Kak Elis ya. Iya Kak Nona. Iya, adik-adik tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali lagi Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Nya yang kudus. Tuhan, kami mohon Engkau berkati kami kakak-kakak layan dan adik-adik yang di rumah. Kami akan berpisah Tuhan Yesus dalam ibadah kami di pagi hari ini. Tapi minggu depan Tuhan Yesus kami akan bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapak. Amin. Nah adik-adik, apa Kak Elis? Kita akan menyanyikan lagu anugerah. Tapi dalam sikap berdoa juga ya adik-adik. Iya, tadi jangan main-main ya. Tadi waktu Kak Nona berdoa, kita harus sebenarnya udah anugerah ya Kak Elis. Iya, tapi nggak apa-apa. Ya adik-adik, kita tutup dalam doa kita dengan anugerah. Anugerah memang seperti lagu ya, tapi itu doa ya Kak Elis. Betul Kak Nona. Doa, lagu menyerupai doa ya adik-adik dengan sikap yang benar ya Kak Elis. Walaupun lagu tapi harus tetap dengan sikap yang baik adik-adik. Karena ini adalah perintah Tuhan Yesus. Iya, jadi menutup ini kita hanya dengan anugerah saja ya adik-adik. Oke. menyertai kita, amin. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.